Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menghentikan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan jurnalis senior Aiman Wicaksono. Kini Aiman dan semestinya siapapun memiliki hak kebebasan berpendapat. Mari kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, ada Bapak Abdul Haris Semendawai. Selamat sore, Pak Abdul Haris, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Abdul Haris, apa dasar surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM yang menyatakan bahwa Aiman memiliki hak kebebasan berpendapat sehingga tidak semestinya diproses di kepolisian? Ya, jadi bulan Februari yang lalu ya, Komnas HAM telah menerima laporan, pengaduan, bahkan datang secara langsung ke kantor Komnas HAM terkait dengan eh, rencana waktu itu untuk menjadikan Aiman sebagai tersangka dan kemudian Komnas HAM sudah menyatakan bahwa mempelajari ya dari laporan yang disampaikan dan kami menilai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aiman itu merupakan bagian dari bentuk eh, dalam rangka untuk menjaga demokrasi dan masih dalam koridor kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Nah, oleh karena dan kita tahu bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi itu merupakan satu hak asasi manusia, hak dasar, kebebasan dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional. Jadi ini merupakan satu hak dasar dan kami lihat bahwa apa yang dilakukan Aiman ini sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan gitu. Nah, karena itu sudah seharusnya tidak direspon dengan cara Hmm. kriminalisasi. Nah, oleh karena itu kami memberikan rekomendasi Komnas setelah mempelajari hal tersebut, kami memberikan rekomendasi agar jangan dilakukan kriminalisasi. Ini Hmm. bagian dari melaksanakan hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi gitu. Hmm. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu. Jadi dan Undang-Undang Dasar ini kita tahu bahwa dia merupakan undang-undang tertinggi di Indonesia ini gitu. Jadi kalau ada undang-undang lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, harusnya undang-undang lain itu yang dikalahkan gitu. Ya, Jadi berpegang pada Undang-Undang Dasar baik. itu. Baik, kemudian bagaimana dengan pemulihan nama baik dan juga bukti-bukti yang disita oleh kepolisian? Ya, dan tetapi kita tentunya apresiasi ya dengan Hmm. langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3 dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Berarti sudah bukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah, oleh karena itu, semua barang-barang atau benda-benda yang disita terkait dengan dugaan tindak pidana itu harus dikembalikan kepada yang memilikinya gitu. Hmm. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut kami suatu hal yang mendasar yang harus dilakukan karena kalau tidak nanti akan terkena tindak pidana gitu loh. Karena itu artinya merampas barang seseorang ya. Nah, kalau masih dalam tahap penyidikan, memang pihak penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tetapi kalau sudah dinyatakan eh, kasusnya diberhentikan, berarti kan harus dikembalikan kepada yang berhak, gitu. Nah, terkait dengan pemulihan ya, pemulihan nama baik, kan sebenarnya sudah ada ketentuannya bahwa untuk mereka-mereka yang kemudian dihentikan penyidikannya di SP3 gitu ya, itu sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, Ya. rehabilitasi nama baik. Dan rehabilitasi nama baik ini bahkan sudah ada ketentuan juga bahwa untuk rehabilitasi ini bukan hanya memulihkan nama baik, bahkan pada titik-titik tertentu itu disertai juga dengan ganti kerugian gitu. Hmm. Tapi kita juga kita perlu memastikan lebih lanjut tentunya terkait dengan apakah memang kita perlu atau Pak Mas Aimannya perlu untuk menuntut
ganti kerugian karena ini ketentuan sudah ada dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya terkait dengan rehabilitasi nama baik gitu untuk orang-orang yang dinyatakan sebagai tersangka tapi kemudian di SP3 atau Oke, ketika ya baik. silakan. Baik, Pak Abdul Haris, setiap warga negara Indonesia dijamin untuk bebas berpendapat, namun di satu sisi ada jerat pasal ujaran kebencian atau dugaan penyebaran hoax. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana agar setiap warga negara Indonesia atau para jurnalis bisa tetap berani untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus takut dikriminalisasi? Kita lihat ada beberapa perkembangan baru yang Mm-mm. cukup menggembirakan ya sebenarnya ya, dan tentunya ini harus kita jaga kondusivitasnya. Yang pertama adalah beberapa waktu lalu kan ada putusan terkait dengan eh, Haris dan Fathia yang dinyatakan bebas oleh pengadilan ya. Kemudian ini juga Aiman dinyatakan SP3 dan kemarin juga MK Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya dinyatakan tidak mengikat secara hukum gitu ya. Padahal itu sering digunakan untuk menjerat mereka-mereka yang dituduh mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini satu perkembangan yang baik sekali dan karena itu perlu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat ini harus dibuat rambu-rambu yang jelas, tidak bisa lagi pasal-pasalnya itu elastis atau fleksibel gitu. Tetapi kapan seseorang itu bisa dinyatakan mencemarkan nama baik, fitnah dan lain sebagainya itu memang harus ada ukurannya secara tegas. Misalnya kalau seseorang melihat adanya sesuatu yang tidak benar kemudian dia menyampaikan itu ke publik ya, apalagi misalnya seorang jurnalis itu kan memang sebagai tugasnya gitu, Mm. tidak selayaknya mereka dikriminalisasi gitu loh. Nah, kecuali kalau misalnya seseorang yang memang tidak memiliki dasar fakta, kemudian dia membuat-buat cerita, kemudian menjatuhkan nama baik seseorang, mungkin Iya, itu masih bisa disebut sebagai pencemaran nama baik atau fitnah dan lain sebagainya. Tapi karena baik. itulah saya kira aturan yang lebih rigid terkait Mm. dengan eh, kapan seseorang dinyatakan sebagai melakukan pencemaran dan lain sebagainya, itu harus dibuat sedemikian rupa. Mengingat hal ini merupakan hak dasar yang harus dijamin dan ini merupakan suatu hak yang sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas negara demokratis gitu. Kalau tidak Baik, ada kebebasan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang demokratis, oke, ya sulit untuk bisa mengontrol misalnya jalannya pemerintahan. Dan baik. kita tahu bahwa kalau tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat, maka eh, mereka yang berkuasa bisa bertindak sewenang-wenang. Oke, Karena ya, baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal telah bergabung bersama kami di Ainu Sore.